Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah kami. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Maria Yasinta Datu, mahasiswa PPG FKIP Universitas Yang Kuala Banda Aceh. Nah, Bapak Ibu, saya akan mewawancarai suster untuk memenuhi tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi dari identifikasi masalah LK 1.1. Dan sebelumnya saya perkenalkan narasumber kami pada hari ini, yaitu kepala sekolah saya, namanya Suster Maria Theophila OS. Ya. Baik, selamat siang Suster. Suster, menjabat kepala sekolah di sini dari tahun berapa ya? Kalau saya di sini ya. Ya, di sini. Tahun 2000 Oktober 2020 sampai sekarang. Baik Suster, kalau boleh tahu di sekolahan kita ini kira-kira kurikulum apa saja yang diterapkan di sini? Sekarang ya sedang berjalan kurikulum 15 Untuk kelas berapa saja? untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 itu kurikulum merdeka. Dan kelas 3 dan kelas 6 kurikulum 2030. Baik Suster, terima kasih. Kita tahu bahwa dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka itu ada program ya, yang namanya program literasi, ya kan Suster? Nah, menurut Suster ini bagaimana program-program apa saja yang sudah disusun oleh Suster untuk meningkatkan literasi di sekolah ini? Untuk meningkatkan literasi, sekolah sudah membuat program untuk pengadaan buku bacaan, buku perpustakaan, dan juga melaksanakan kegiatan literasi seperti pembelajaran online dari pagi hari bersama. Apakah buku-buku itu sudah terpenuhi semua di dalam kelas Suster atau masih terbatas? Buku-buku itu masih dalam proses ya. Jadi sekarang ini masih sangat terbatas. Buku baik di kelas maupun di perpustakaan. Salah satu program juga sudah di kelas-kelas masing-masing sudah ada pojok baca. Hanya di pojok baca maksimal Belum, pemanfaatan pojok baca belum maksimal ya Suster ya. Baik Suster, apakah seluruh guru sudah menerapkan literasi tersebut atau baru sebagian kelas saja? seluruh guru sudah menerapkan literasi. Ya. Sarana Dengan adanya literasi ini, bagaimana kira-kira minat baca dari anak-anak kita? Apakah masih meningkat ataukah masih rendah, mengingat dengan sarana prasarana yang masih terbatas? Minat baca tadi bagaimana? mengenai minat baca siswa. Minat baca siswa pengamatan saya ya masih sedang-sedang ya. Ini juga masih terpengaruh dari sarana yang tersebut. Kita tidak bisa mengatakan rendah atau mengatakan tinggi karena kalau rendah kecuali sarananya banyak lalu mereka nggak baca, kita katakan tinggi sarananya tidak sesuai dengan sarananya. Mungkin tergantung lagi pengamatan gurunya ya. Terkadang memang ada beberapa, tidak semua, Ya. tapi sebagian mungkin memang masih rendah karena dari hatinya mungkin rasa malas atau apa ya Suster ya. Baik Suster, kemudian kita tahu bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Kita punya relasi, punya hubungan baik dengan komite, dengan orang tua atau dinas ya. Nah, yang mau saya sorot di sini, bagaimana hubungan atau relasi yang dibangun sekolah dengan orang tua? Relasi yang dibangun oleh sekolah dan orang tua bisa membantu atau mendukung agar proses belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya
dalam hal finansial sampai saat ini ya orang tua masih tetap mendukung. Apakah dari sekian ratus anak orang tua merespon betul atau memang ada kendala-kendala? Karena dari sekian ratus anak, dari 600 anak kurang lebih ya, itu ya, sebagian besar itu sudah melaksanakan kewajiban. Dari 16 tadi lihat dari jumlah siswa, ada sebagian kecil yang memang dari situasi kondisi keluarga yang memang sangat bantuan dari pihak sekolah sehingga kewajibannya apa. Pastinya butuh sosialisasi lagi ya, Sister ya. Nah, kemudian mengenai tanggapan orang tua terhadap perkembangan anak-anak mereka di sekolah ya. Respon daripada orang tua kita bagaimana ya? Ketika kita memanggil atau ada undangan rapat atau apapun, apakah semua orang tua itu menanggapinya atau masih ada beberapa yang memang kurang tangkap terhadap perkembangan anak? Iya, respon orang tua ya, kembali lagi saya melihat tidak semua, tetapi bukan sebagian besar, sebagian kecil saja yang begitu menanggapi dengan serius, baik menghadapi masalahnya kita harus panggil beberapa kali, tapi ada yang antusias ya perkembangan, dan dalam rapat itu ya sebagian besar malah terakhir kita bisa melihat sebagian besar orang tua antusias itu kami bagian dalam program seperti yang disampaikan kepada Ya, kira-kira penyebabnya apa yang melatar belakangi orang tua ini nggak datang? Apakah karena kesibukan mereka atau yang lain? Melatar belakangi tidak datang gitu. Yang melatar belakangi orang tua yang tidak hadir itu ada orang tua yang sibuk, tapi juga ada orang tua yang coba itu urusan sekolah. Jadi sudah selesai. Itu kan sudah serahkan ke sekolah. Biarlah sekolah yang mengurusnya ya. Tinggal membayar kewajiban kami. Iya betul. 1-2 pasti punya. Artinya mereka kurang tanggap terhadap perkembangan anak-anaknya. Baik, Suster. Yang berikutnya, Suster. Untuk majunya sebuah sekolah tentu bukan hanya Suster saja, tetapi bagaimana guru-gurunya juga supaya anak-anak itu aktif dalam hal belajar mengajar. Nah, Suster melihat atau mengamati secara langsung maupun tidak langsung, apakah Bapak Ibu guru secara seluruhnya sudah menerapkan pembelajaran inovatif dari sekian banyak? Apakah sudah meninggalkan metode-metode lama seperti metode ceramah atau bagaimana? Ya, sejauh pengamatan saya ya, ini Bapak Ibu guru yang di sekolah ini masih sebagian besar masih mengikuti metode paradigma lama, jadi masih banyak menggunakan bahasa ceramah ya. Seperti dalam beberapa hal yang saya supervisi ya, itu bagus ya, bagus, tetapi kita belum menanamkan anak untuk kritis. Jadi anak tidak dibiarkan belajar dulu, lalu kita mengajar, karena proses belajar mengajar. Anak harus menemukan sendiri. Setelah dia mengalami kesulitan, baru guru mengajar. Tapi sistem ini masih, dulu kan kita biasa mengajar dulu, lalu anak diberi pertanyaan, menjawab semua sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Nah, itu berarti kita merasa berhasil. Tapi sebenarnya kan sekarang harus belajar mengajar. Ini mungkin Bapak Ibu masih proses ya, masih proses sehingga belum maksimal untuk melakukan perubahan. Kira-kira apa penyebab masalahnya? Apakah memang guru-guru itu belum memahami pembelajaran atau model-model apa nih yang cocok diterapkan dari sekian banyaknya metode atau model-model inovatif? Apakah memang belum paham atau memang rasa malas atau kesadaran diri guru untuk tidak meningkatkan mutu diri, ataukah memang belum ada kesempatan sekolah memberi wadah pelatihan workshop atau sebagainya tentang model pembelajaran? Ini dari pihak Bapak Ibu guru sendiri ya, dalam menanggapi perubahan paradigma baru ini, saya melihat ya ada awal, artinya
guru masih dalam kenyamanan. Kenyamanan itu Belum keluar dari zona nyaman. kalau mau keluar dari zona nyaman berarti harus berkorban. Betul. Harus memang rasa sakit, sibuk, Rasa malas dan malas. juga. Jadi nggak mau ya kalau menghadapi korban-korban gitu sementara sudah banyak tugas. Jadi sudah nyaman dengan ini ya sudah itu sudah ya. Lalu yang berikut untuk wadah, kalau sekarang seperti kita harus memanggil narasumber itu sepertinya sudah tidak harus ya, karena sekarang ini kan guru harus belajar sendiri dan pemerintah sudah menyediakan sumber-sumber itu di dalam PMN ya, tidak hanya guru bisa mendapatkan melalui PMN. Tapi kesadaran diri guru, Ya, tapi tidak terlepas juga dari sekolah. Terkadang tatap muka itu lebih bagus daripada Nah, itu yang tatap maya itu ya. yang paradigma lama. Iya. Kalau dalam ini masih dipertahankan begitu, maka memang nanti untuk belajar Belum sendiri inovasi berinovasi baru, ya. cuma ada sedikit. Baik, Suster. Kemudian itu kan untuk pembelajaran, otomatis berpengaruh pada keaktifan. Nah, Suster, nah, selama Suster mengamati dengan metode-metode yang paradigma lama, bagaimana keaktifan anak-anak kita yang sekian ratus ini ketika menerima penjelasan dari Bapak Ibu guru? Apakah tidur atau hanya biar datang diam yang penting hadir di sekolah? Sejak pengamatan saya, walaupun Bapak Ibu guru masih menggunakan metode lama, tapi anak-anak itu aktif ya, karena metode-metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru juga masih membangun minat siswa untuk belajar. Hanya memang kurangannya anak tidak kritis ya, anak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh guru, jadi dia tinggal hanya oh ya ini ialah adalah itu, dia sudah, jadi jawabannya sudah ada karena sudah disampaikan awal. Jadi anak tidak terbiasa untuk melatih berpikir, melatih untuk menemukan sendiri, itu menjadi itu semangat belajarnya Tinggi ya, semangat belajarnya tinggi itu tergantung juga dari metode atau inovasi dari Bapak Ibu. Baik, Suster, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Wawancaranya cukup sekian ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang menyenangkan. Semoga kekurangan-kekurangan yang tadi dapat diatasi untuk perkembangan sekolah kita ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu guru yang terkasih, sekian wawancara saya bersama kepala sekolah untuk memenuhi LK 1.2. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu rekan guru. Di sini bukan guru sembarangan, tapi punya jabatan yaitu wakil kesiswaan. Baik Pak Anton, perkenalkan dulu, ini Antonius Paulona Harefa SPD. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Baik saja. Udah makan? Sudah. Baik, Bapak, saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kondisi lingkungan sekolah kita dan juga di dalam kelas tentunya ya Pak ya. Nah, yang pertama kita melihat dari segi pedagogik, bagaimana guru memanage pembelajaran di dalam kelas dari perencanaan sampai di tindakan refleksi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah seluruh guru di sekolah ini sudah melaksanakan tindakan refleksi pembelajaran sehingga mereka tahu nih sejauh mana tujuan pembelajaran yang mereka hari ini berikan berhasil? Apakah sudah seluruh guru melaksanakan itu Pak? Ya baik, saya akan jawab. Dari hasil pengamatan saya, ini berarti kan saya melihat ya, Betul Pak. melihat teman-teman yang lain. Itu kalau ketika saya lakukan menggantikan sistem supervisi, itu saya melihat belum semuanya melakukan refleksi terhadap pembelajaran dalam satu bulan. Gitu Pak. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah guru itu belum paham bagaimana membuat refleksi atau memang rasa malas dari guru tersebut? Ya, yang pertama mungkin yang perlu kita ingat itu bahwa pembelajaran kita itu dibatasi waktu-waktu. Iya betul. Ya, jadi pembatasan waktu ini membuat guru biasanya ingin cepat menyelesaikan penyampaian materi kepada murid-muridnya sehingga seringkali Mengesampingkan. mengesampingkan yang namanya refleksi ini tadi. Jadi seperti itu.
baik Pak ya. Nah, dari segi pelaksanaan di dalam proses belajar mengajar, bagaimana dengan keaktifan belajar anak kita? Apakah masih ada yang penting datang aja ke sekolah, ataukah memang aktif semuanya? Ya, kalau yang sekarang, anak-anak sekarang saya melihat keaktifan mereka itu sangat tinggi ya dalam belajar. Keingin tahuan mereka dalam belajar itu sangat tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak mungkin dilatar belakangi hal-hal yang mungkin dibawanya dari keluarga atau lingkungannya, sehingga tidak menunjukkan kegairahan dalam belajar. Baik Pak, di sekolah kita kan ada program yang namanya numerasi. Sejauh mana Bapak memahami tentang numerasi tersebut, kemudian bagaimana penerapan di dalam kelas? Ya, numerasi itu kan berarti anak-anak lebih mengenal pada angka-angka dan penggunaannya kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini memang anak-anak kita saat ini itu dalam penggunaan numerasi ini masih rendah, masih kurang. Khususnya dalam hal apa? Apakah semua materi ataukah perkalian, penjumlahan atau pemecahan masalah? Nah, ya yang lebih utama itu pada, kalau kita lihat itu pada pemecahan masalah ya, pemecahan masalah itu anak-anak masih sangat kurang. Itu akibatnya Nah, itu kalau saya yang melihat itu penyebabnya mungkin satu, memang anak tidak kurang berliterasi. betul. Yang kedua, anak kurang diajak berlogika. Iya. Nah, selama ini pembelajaran kita kurang berlogika. Iya. Level pengetahuannya. Iya, lebih banyak pada level pengetahuan. Iya, betul. Nah, yang ketiga memang anak-anak karena tidak disuruh misalnya menghafalkan kali-kali, anak-anak tidak punya dasar itu, mereka memang sudah diajar kita harusnya kali-kali itu dengan menambah. Iya. Jadi caranya lamban ketika soal kita berikan pada soal level yang lebih tinggi dan berpikir mereka jadi terhambat, tertinggal, bukan tidak bisa. Akhirnya soal-soal HOTS itu anak-anak masih menemukan kesulitan. Iya, akhirnya mereka mengalami kesulitan seperti itu. Ya, baik Pak. Kemudian kita itu kan punya 2 kurikulum. Ya. Kita mengenal ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sejauh ini yang Bapak lihat atau Bapak sendiri ngalami di dalam kelas, apakah sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dengan benar, ataukah masih dalam berproses? Ya, kalau apakah dalam berproses, jawaban saya memang dalam berproses. Nah, jawabannya itu mengapa hal itu terjadi? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini itu satu membutuhkan waktu, kembali ke waktu, saya katakan waktu. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini artinya kita juga harus memenuhi atau memperhatikan semua kebutuhan anak kan. Betul, Nah, karakteristiknya juga semua karakteristiknya itu. Nah, untuk menerapkan itu semuanya tentulah tidak bisa tercapai. Tentu seorang guru nanti akan mengambil jalan tengahnya. Jadi seperti itu. Jadi apakah di sekolah sudah menerapkan atau seperti saya, apakah saya sudah terapkan? Ya, jawabannya sudah saya terapkan. Hanya saja mungkin frekuensinya masih itu masih terkadang bukan frekuensi. juga, ya. Frekuensinya itu masih rendah. Aha. Seharusnya setiap hari mungkin frekuensinya ini mungkin sekali seminggu. Artinya belum maksimal ya Pak. Ya, belum harusnya maksimal. kita melaksanakan sesuai dengan gaya belajar. Iya, masih gaya belajar Masih berproses ya Pak. Ya, menuju masih ke sana. berproses. Oke. Baik Pak, tadi kita menyorot dari apa yang namanya pembelajaran numerasi ya. Nah, sekarang dari soal HOTS, kita mengenal selama ini ada yang namanya HOTS, ya kan? Kemudian ada namanya numerasi literasi, kemudian miskonsepsi. Nah, untuk soal HOTS sendiri, apakah seluruh guru sudah mampu membuat soal HOTS, ataukah sekarang ini nih soalnya, tapi belum memahami betul bagian mana yang LOTS, bagian mana yang HOTS? Iya. Kalau melihat dari soal-soal yang selama ini kita coba kerjakan, kita lihat itu memang
belum semuanya itu bekerja membuat soal bos ya. Jadi, yang membutuhkan kritis. iya, logika. yang membutuhkan kritis yang tinggi seperti itu masih kurang. Jadi lebih banyak pada yang sifatnya pengetahuan tadi ya. Level Nah, level pengetahuan tadi kan. Dan itu juga disebabkan dengan gaya mengajar tadi. Nah, gaya mengajar kita tadi yaitu mengakibatkan kita lebih mengutamakan pembelajaran pengetahuan. Iya. Nah, selama ini Bapak udah jadi guru berapa tahun kira-kira tuh Pak? Saya sudah lebih kurang 20 tahun. 20 tahun ya, Bapak Ibu, mulai dari kelas 3 udah pernah Pak? Kelas 3 ya. Kelas 3 sampai kelas 6 ya, kecuali kelas 1 dan 2. Baik, selama Bapak berproses menjadi guru 20 tahun ini, apakah pernah menemukan yang namanya miskonsepsi dari anak untuk menghadapi suatu materi? Iya, pernah. Jadi itu bahkan kadang-kadang ada beberapa kali atau itu bisa kita katakan sering terjadi di dalam kelas. Anak itu salah menangkap atau memahami konsep yang kita berikan. Nah, seperti itu. Itu sering terjadi atau pernah terjadi juga. Jadi apa yang selama ini mereka pikirkan, nah itulah yang dia pikirkan ketika kita menjelaskan. Iya. Nah sebenarnya ini harus ada penjelasan yang lebih detail dari guru ketika dia mulai mengajar tentang sebuah materi. Ya, konsep-konsepnya Contohnya harus Pak, dijelaskan. sampai di kelas 6. Sebenarnya menurut kita itu mudah ya, Iya. kalau kita jelaskan dengan konsep yang pas gitu. Seperti penjumlahan, Iya. pecahan desimal. Iya. Kalau anak tidak paham konsep tentang nilai tempat, Iya. ya kan Pak, otomatis kan itu salah. Apakah Bapak pernah menemukan hal demikian? Iya, pernah. Jadi saya baru saja menemukan itu tentang misalnya faktor ya, Iya. EPB KPK. Iya betul. Anak tidak tahu apa itu faktor sebenarnya. Jadi mereka sudah langsung pada mencari ini FPB dari ini sekian. Nah seperti itu. Tapi apa itu faktor? Mereka tidak paham. Sehingga kadang-kala faktor dengan kelipatan dicampur aduk. Nah seperti Betul. itu. Sama kayak ide pokok dengan Iya, kalimat utama ya. benar. Sama ratakan. Sama rasakan saja. Jadi itu Padahal belum awalnya tentu karena ide pokok itu kan konsepnya tadi sudah salah. Iya Kan? betul Pak. Ketika dijelaskan ide faktor itu apa dan kelipatan tadi itu apa tidak dijelaskan. Nah itu sudah langsung masuk ke materi yang biasa dilakukan kan gitu. Oke, baik Pak. Untuk aktifnya suatu pembelajaran anak-anak tentu tidak terlepas dari guru itu sendiri ya. Untuk penggunaan media atau model-model pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak, apakah seluruh guru sudah menggunakan teknologi yang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman dan gaya belajar anak ini? Iya, oke. Perkembangan zaman ini cepat ya. Iya. Nah, guru-guru kita sebenarnya produk masa lalu banyak ya. Iya betul Pak. Nah, ini terus terang saya sampaikan produk masa lalu itu banyak. Sehingga guru-guru kita sekarang ini butuh penyesuaian. Jadi apakah mereka sudah menggunakan teknologi itu? Sebenarnya mereka sudah gunakan teknologi itu, tapi untuk beberapa pembelajaran khusus saja, tidak pada seluruh. Yang pertama penyebabnya karena satu lagi penguasaan teknologi tadi. Kemudian aplikasi-aplikasi itu sendiri mereka tidak miliki, seperti itu, ya. Nah, ini. Jadi masih menggunakan satu aplikasi seperti PowerPoint begitu. Iya, seperti itu. Jadi padahal banyak kan pemilihan fitur-fitur ya. Iya. Oke baik Pak, terima kasih untuk kesempatan wawancara hari ini. Sangat menyenangkan ya Pak untuk wawancara. Kita doakan semoga masalah-masalah yang tadi yang sudah kita identifikasi bersama wawancara bisa kita perbaiki ke depannya untuk kemajuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan. Bapak Ibu guru hebat, sekian wawancara dari saya bersama Wakil Kesiswaan SD Mars Birini. Sampai jumpa dan bye-bye.
Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Oke, mantap.